Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori dari kelas 3A dengan NIM 24010305. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Sistem Keamanan Password dan PIN pada Aplikasi E-commerce pada pendekatan matematika diskrit. Topik ini saya pilih karena keamanan data pengguna di dunia digital, khususnya dalam aplikasi e-commerce, merupakan hal yang sangat penting. Banyak kasus kebocoran data dan pencurian akun terjadi akibat lemahnya sistem autentikasi pengguna. Dengan memahami konsep logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat dalam matematika diskrit, kita dapat menganalisis serta memperkuat sistem keamanan tersebut. Latar belakang saya mengambil masalah ini yaitu e-commerce kini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap transaksi, mulai dari belanja online hingga pembayaran digital, bergantung pada autentikasi pengguna yang menggunakan password dan PIN. Namun, masalah utama yang sering muncul adalah lemahnya kombinasi password dan kesamaan PIN antar akun. Banyak pengguna menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang sangat rawan terhadap serangan brute force maupun phishing. Melalui pendekatan matematika diskrit, kita bisa memodelkan dan menganalisis kondisi keamanan ini secara logis dan sistematis. Nah, kita langsung saja masuk ke analisis logika. Analisis logika. Kita mulai dari analisis logika proporsional. Kita definisikan P sama dengan password pengguna kuat, Q sama dengan PIN aman dari serangan brute force, R sama dengan akun pengguna terlindungi. Maka pernyataan logisnya adalah P dan Q sama dengan R. Artinya, jika password dan PIN sama-sama aman, maka akun akan terlindungi. Dan negasi P sama dengan R. Artinya yaitu jika password lemah, maka akun tidak akan terlindungi. Dan Q sama dengan R. Jika PIN aman, maka akun juga cenderung aman. Dari sini kita bisa melihat hubungan sebab akibat secara logis. Keamanan akun bergantung pada kebenaran dari dua kondisi utama, yaitu kekuatan password dan keamanan PIN. Kemudian kita buktikan melalui tabel kebenaran dari tabel P dan Q sama dengan R. Kita dapat melihat bahwa sistem keamanan hanya gagal atau bernilai salah ketika password dan PIN sudah kuat dan P dan Q benar, tetapi akun tidak terlindungi jika R salah. Kasus ini menggambarkan celah sistem atau serangan eksternal yang tidak terdeteksi oleh mekanisme autentikasi normal seperti hacking, server, atau data leak. Jadi, logika proporsi membantu kita memahami kondisi keamanan yang ideal dan mendeteksi potensi penyimpangan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis himpunan. Selanjutnya, kita gunakan konsep himpunan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan tingkat keamanannya. Kita misalkan A sama dengan pengguna dengan password kuat, B sama dengan pengguna dengan PIN aman, C sama dengan pengguna dengan akun terlindungi. Maka kita A iris B sama dengan pengguna yang memiliki keduanya, password kuat dan PIN aman, dan
A gabung B, yaitu semua pengguna memiliki salah satu atau keduanya. Dan C subset A iris B artinya semua pengguna dengan akun terlindungi pasti termasuk dalam kelompok yang memiliki password dan PIN aman. Secara visual, hubungan ini bisa digambarkan menggunakan diagram Venn. Di situ terlihat area perpotongan antara A dan B yang menjadi wilayah paling aman. Sebagai contoh, Azhar dan Rizky berada di area A karena mereka memiliki password yang kuat. Palma dan Buton di area B karena mereka memiliki PIN yang aman. Sapar dan Udin berada di area A iris B karena mereka memiliki keduanya, sehingga akun mereka termasuk paling aman. Analisis ini membantu kita memahami distribusi keamanan antara pengguna sistem e-commerce. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis relasi. Dalam matematika diskrit, relasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua himpunan. Kita misalkan X sama dengan pengguna, Y sama dengan password kuat dan PIN aman. Kita definisikan R sebagai R sama dengan user 1 dan password user 1 dan PIN user 2 dan password. Dari sini kita dapat menilai sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Tidak. Di sini dia tidak refleksif karena pengguna tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, simetris. Di sini dia tidak simetris dikarenakan jika user 1 berelasi dengan password, tidak berarti password berelasi dengan user 1. Yang ketiga, transitif. Tidak. Di sini dia tidak transitif karena hubungan antara pengguna dan elemen keamanan tidak bersifat berantai. Artinya, semua autentikasi bersifat non-simetris dan non-transitif serta non-refleksif yang memang sesuai dengan prinsip keamanan digital, yaitu satu arah, bukan saling terbuka. Sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan masuk ke analisis bilangan bulat. Konsep bilangan bulat juga bisa diterapkan terutama dalam menentukan periode pembaruan keamanan. Misalnya, password diperbarui setiap 60 hari dan PIN setiap 90 hari. Dengan mencari KPK 60 dan 90, kita dapat menentukan waktu di mana keduanya diperbarui bersamaan. Perhitungannya adalah 60 sama dengan di sini KPK-nya yaitu 2 kuadrat kali 3 dikali 5 untuk 60, dan 90 sama dengan 2 dikali dengan 3 kuadrat dikali 5. KPK dari semuanya yaitu 2 kuadrat dikali dengan 3 kuadrat dikali 5 sama dengan 180. Artinya, setiap 180 hari atau 6 bulan, sistem secara otomatis meminta pengguna memperbarui password dan PIN secara bersamaan. Langkah ini penting untuk mengurangi resiko akun diretas karena penggunaan kata sandi lama. Kesimpulan dari semua analisis ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa analisis logika membantu menentukan kondisi yang membuat akun aman atau tidak aman. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis himpunan
mempermudah mengelompokkan pengguna berdasarkan tingkat keamanan mereka. Analisis relasi menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem autentikasi yang bersifat satu arah. Selanjutnya, analisis bilangan bulat berperan dalam pengaturan waktu pembaruan sistem keamanan secara terjadwal. Dengan demikian, matematika diskrit memiliki peran besar dalam membangun sistem keamanan digital yang terukur, rasional, dan dapat diuji secara logis. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang sistem keamanan password dan PIN pada aplikasi e-commerce melalui pendekatan matematika diskrit. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran bahwa matematika diskrit bukan hanya teori abstrak, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam dunia teknologi dan keamanan digital. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.